Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semester 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, dinamika politik Pilpres semakin tinggi akhir-akhir ini karena tampilnya, terutama karena pilihan Prabowo Subianto menentukan pilihan sebagai pendamping cawapresnya adalah Gibran Rakabuming Raka, anak kandung Presiden Jokowi saat ini, anak yang kakak yang juga sekaligus wali kota Solo. Di luar dugaan, tetapi bagi banyak orang itu di luar dugaan, tetapi bagi kita yang mencermati langkah politik Jokowi itu sebetulnya mudah saja mengetahuinya. Dan kita sudah menduga jauh hari. Saya pernah berdebat beberapa malam yang lalu, sekitar 3-4 malam yang lalu dengan teman-teman PDIP dari daerah. Mereka tidak yakin kalau Jokowi Prabowo menentukan pilihannya Gibran. Tapi saya yakin 100% bahwa itu Gibran capresnya, dengan tentunya dan pencermatan kita terhadap apa yang dilakukan di waktu-waktu terakhir, apa yang dilakukan oleh Prabowo, kemudian apa yang dilakukan oleh Gibran dengan membentuk tim secara senyap di berbagai daerah dan mencetak pos dan sebagainya. Tentu itu ada indikator-indikator yang penting. Nah, saudara sekalian, ada yang tentunya sangat amat sakit dengan peristiwa pencapresan Gibran Rakabuming Raka yang kemudian diindikasi kepada koalisi partai yang bergabung di dalam koalisi Prabowo, mendukung Prabowo, yaitu PAN, Golkar, Demokrat, kemudian Gerindra tentu saja, kemudian beberapa partai yang baru seperti Gelora, Partai Garuda, dan lain sebagainya. Nah, dengan berbagai variasi argumen yang ditampilkan, tetapi sungguhnya yang bisa ditangkap bahwa itulah dengan cerita-cerita beberapa podcast yang mereka dapatkan informasi bahwa itu Pak Jokowi yang sangat menginginkan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Itu keinginan Jokowi, bukan keinginan siapa-siapa. Prabowo pun kemudian menjadi pusing dan kemudian nimbang-nimbang dan macam-macam. Prabowo akhirnya menerima juga. Tetapi sebetulnya dari gerak-geriknya ada yang mengatakan itu sebetulnya murni keinginan Prabowo dan kemudian disambut baik oleh Pak Jokowi tentunya. Dan partai-partai yang telah tadinya menyiapkan cawapres-cawapresnya, misalnya Partai Golkar, dari awal menyiapkan Erlangga Hartarto, siksak di mana-mana, akhirnya juga tunduk dan lumpuh di hadapan keinginan Jokowi dan Gibran. Demikian juga Partai PAN yang awalnya getol mendorong Menteri BUMN Erick Thohir, akhirnya lumpuh juga seperti bebek lumpuh dicunguk atau seperti kerbau dicunguk hidungnya juga oleh Jokowi dan Gibran. Demikian juga partai-partai lain seperti Demokrat. Mau apa dia Demokrat? Tidak punya standing apa-apa, bergening apa-apa ketika dia tidak ingin tidak keluar dari partai koalisi perubahan. Dia ke sana menjadi seperti, bukan hanya seperti bebek lumpuh, tetapi juga mungkin tidak dianggap sama sekali di sana. Apalagi kalau koalisi ini kalah. Ingat saudara sekalian, bagi Muslim, bagi seorang Muslim pasti percaya kepada kata-kata bahwa Al-Quran mengatakan Allah yang dikatakan sebagai firman Tuhan bahwa betapa banyak yang kecil itu mengalahkan yang besar. Koalisi Prabowo Gibran kan dianggap koalisi partai yang paling gemuk dan paling besar, dan orang kadang-kadang seakan bersukaria bahwa akan memenangkan Prabowo dan Gibran akan memenangkan pertarungan kalau begitu banyak partai bergabung di situ. Tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa-bangsa di dunia, termasuk taruhlah sejarah peradaban manusia, peradaban politik atau pertarungan antara satu bangsa dan bangsa lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, betapa banyak yang kecil mengalahkan yang besar. Demikian juga kalau yang besar tidak terorganisir akan dikalahkan oleh yang kecil yang terorganisir, atau kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan kebatilan atau kejahatan yang terorganisir. Itu kata-kata Ali bin Abi Thalib, seorang menantu dan sahabat dan serta khalifah umat Islam atau sahabat Rasulullah SAW, sepupu Rasulullah. Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, berbagai tanggapan banyak yang tidak mau paham, terutama dari kalangan pendukung Ganjar dan pendukung terutama PDIP. Mereka yang tadinya menjadi pemuja Jokowi sekarang menjadi pemaki Jokowi dan Gibran, termasuk yang lain-lain. Misalnya Denny Siregar, Butet Kartareja, Budayawan, dan lain sebagainya.
Demikian juga ada para analis yang mengatakan majunya Prabowo dengan Gibran adalah sangat merugikan Prabowo. Termasuk juga ungkapan-ungkapan sindir yang membuat kekecewaan dari pemimpin partai politik, terutama dari PDIP, terhadap penyesalan yang seakan-akan luar biasa, ya walaupun tidak ditampilkan secara vulgar dari pihak PDIP, terutama Ibu Puan Maharani, Megawati, Hasto Kristianto dan sebagainya. Mereka tidak menyangka pengkhianatan dilakukan oleh Jokowi. Salah mereka, salah membaca siapa Jokowi sesungguhnya. Harusnya mereka telah membaca sejak awal Jokowi adalah seorang pengkhianat. Karena itu saya sendiri mohon maaf Pak Jokowi, mohon maaf. Sejak awal saya tidak percaya kepada Anda ketika Anda memerankan politik pencitraan, mulai dari ketika Anda berkampanye di DKI, masuk gorong-gorong, makan di pinggir jalan, kemudian Anda capres duduk di pinggir-pinggir pematang sawah, di pantai jalan, itu semuanya omong kosong. Itu adalah sebuah pencitraan yang sebetulnya tipuan yang akan terjadi pada akhirnya. Dan apa yang kita saksikan dalam perjalanan ketika beliau menjadi presiden, kan yang terjadi adalah tipuan demi tipuan yang ditampilkan, kebohongan demi kebohongan yang ditampilkan oleh Pak Jokowi, sampai kepada ini juga belum anti klimaks. Mungkin ada sesuatu yang anti klimaks. Banyak tipuan sudah ditebar, diantaranya termasuk yang ditaruh di Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian tipuan-tipuan itu juga menyebar kepada menteri-menterinya yang mengikuti gaya kepemimpinan Jokowi. Dan dia seakan-akan tidak peduli dengan rakyat. Yang penting keluarganya aman dan nyaman. Ketika dia mempromosikan Gibran jadi wali kota, menantunya jadi wali kota Medan, Gibran di Solo, kemudian terakhir juga kemudian dia mempromosikan cuma 2 hari menjadi anggota, menjadi ketua, anak bungsunya menjadi ketua PSI, dan orang kemudian menyambutnya seakan sesuatu yang luar biasa, padahal ini adalah sebuah perencanaan kejahatan yang dilakukan seperti diungkapkan oleh Rocky Gerung, yang berikutnya kemudian mendesak supaya Prabowo segera mencawapreskan Gibran Raka, sebagaimana yang diungkapkan di podcast Tempo yang mengatakan mensekap menelpon Prabowo supaya segera mendeklarasikan Prabowo Gibran. Atas perintah siapa? Tentu ada perintah Jokowi. Itulah yang. Nah, oleh karena itu jalan untuk bagaimana, bagi saya sebetulnya itu hak, walaupun dengan dilakukan dengan cara-cara yang nista, yang tidak terhormat. Ya, kenapa nista tidak terhormat? Karena apa? Tidak pantas sebagai Jokowi, sebagai seorang presiden, kemudian menjadi sponsor untuk anaknya menjadi cawapres dari pihak lain. Satu. Yang kedua, tidak pantaslah seorang Jokowi mengkhianati partai yang selama ini atau orang-orang yang selama ini telah membesarkan dia. Megawati misalnya partai PDIP dan sebagainya. Tetapi karena di sisi ini buta terhadap perilaku Jokowi ini, maka mereka wajarlah mendapat tamparan, mendapat hukuman dari apa yang selama ini juga mereka agung-agungkan, membela mati-matian walaupun itu salah apa yang dilakukan Jokowi itu. Dan mereka yang kritis terhadap Jokowi malah menjadi bumerang, serangan bagi kelompok-kelompok yang hari-hari ini kecewa terhadap Jokowi, menyerang balik bagi mereka-mereka yang kritis untuk di jalan memperbaiki keadaan atau mengingatkan. Hari ini mereka kecewa, menjadi mereka kembali Denny Siregar dan teman-teman rombongan teman-temannya. Ini mengingatkan kita seperti dalam salah satu syair lagu Bruri Pasulima yang dilantunkan oleh Dewi Yul, kini baru engkau rasa. Kini baru engkau rasa. Bagi pada mereka yang kecewa terhadap perilaku politik Jokowi, peran politik dinasti yang dimainkan oleh Jokowi saat ini. Saudara sekalian, berikut ini kita lihat tanggapan, kita akan share beberapa tanggapan singkat dari berbagai di media yang berkembang hari-hari ini, yang dulunya menjadi pendukung habis-habisan atau pendukung fanatik buta terhadap Jokowi. Demikianlah. Dan kalau mau saudara sekalian, sebelum kita akhiri, jangan pilih Prabowo Gibran kalau mau kalah, kalau kita tidak ingin seluruh rakyat disampaikan hal bergerilya, berkorban. Jangan, karena ini adalah simbol oligarki, simbol
kejahatan dalam tanda petiknya. Jangan pilih Prabowo Gibran. Jangan pilih. Bila perlu dengan partai-partai pengusung, jangan pilih. Nah, jadi pilihlah hanya dua saja. Yaitu yang pertama, menangkanlah Anies Rashid Baswedan Muhaimin dan Ganjar saja. Yang sana kosongkanlah suara. Kalau rakyat ini mau negeri ini lebih baik di masa akan datang. Ingatlah apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Profesor Dr. Said Agil Siraj. Ikutilah titah para ulama, titah para kiai. Bila Anda ingin selamat dunia akhirat, maka kalahkanlah pasangan Prabowo Gibran. Demikianlah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.